Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang kami hormati pengurus Dewan Masjid Indonesia Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Insinyur Basit dan Bapak Amin yang sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara kegiatan ini, juga yang kami hormati pengurus Masjid Mustaqim Sondaan yang tadi sudah diwakili oleh Mas Rozak. Jadi memang Mas Rozak sama saya ini sudah kenal lama, sama-sama dulu ikut pelatihan di Institut Pengembangan Kewirausahaan Indonesia IPI, sehingga akrab kalau panggilnya sama-sama Mas. Jadi sudah kenal lebih dahulu. Alhamdulillah, puji syukur selalu kami ajak pada diri saya dan seluruh para hadirin mensyukuri atas nikmat Allah yang luar biasa. Pada hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang penuh nikmat, insya Allah berkah barokah dalam program kegiatan peningkatan kapasitas juru sembelih halal kerjasama Basnas Kota Surakarta dan DMI Kota Surakarta. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Amin, beberapa hari kemarin Basnas dan DMI serta Takmir Masjid Agung ada undangan untuk mengikuti acara di Basnas Provinsi Jawa Tengah dan DMI Provinsi Jawa Tengah, yang pada intinya adalah bahwa DMI dan Basnas harus bisa bersinergi untuk mengembangkan potensi masjid dalam rangka untuk mensejahterakan umat, khususnya adalah jamaah masjid. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Amin bahwa ke depan Basnas Surakarta dan DMI akan sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk pemberdayaan pengurus takmir masjid atau jamaah masjid, utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan UPZ masjid, karena banyak sekali UPZ masjid yang sudah terdaftar di Basnas, yang satu SK-nya ini kadaluarsa, perlu diperbaiki. Yang kedua, masih banyak masjid dan mushola melakukan pengumpulan infak tetapi belum memiliki izin sebagai UPZ. Karena kita ketahui bahwa setiap lembaga Islam ataupun ormas Islam ataupun yayasan Islam yang mengumpulkan dana, baik itu zakat atau infak dari masyarakat, itu harus memiliki izin legal formal yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten. Dalam hal ini, kalau masjid memiliki UPZ, menurut Perbasnas dan aturan undang-undang yang berlaku, UPZ harus di SK-kan oleh Basnas. Nah, oleh karena itu, para kiai, ustadz dan para ulama yang hadir di sini, seluruh pengurus DMI maupun pengurus takmir masjid, kami nanti tanggal 14 Juni akan menyelenggarakan bimbingan teknis untuk pengelolaan laporan keuangan infak
zakat fitrah, dan laporan penerimaan Idul Kurban. Ini penting karena dari data DMI baik pusat maupun daerah, potensi ini perlu kita catat sebagai bahan analisis untuk mensejahterakan para jamaah. Oleh karena itu, besok tanggal 14 Juni pukul 12.30 atau hari Jumatan, kami mengundang yang sudah hadir di sini untuk hadir di Loji Gandrung. Namun demikian, karena ruangannya terbatas, maksimal hanya 250, maka kami hanya membatasi bagi pengurus takmir masjid untuk segera mendaftarkan. Hanya untuk 250 takmir masjid atau UPZ yang pertama mendaftar. Jadi nanti kalau lebih, maka kami tutup sampai 250. Atau nanti kalau saya hitung ruangannya di Loji Gandrung bisa sampai 300, ya maksimal kita tutup di pendaftar 300. Apa keuntungan kalau Bapak, para kiai, para ustadz bisa mendirikan UPZ atau memiliki UPZ? Satu, secara legal formal panjenengan sudah berhak untuk mengelola dana zakat dan infak. Karena kalau tidak memiliki UPZ, maka kalau ada orang iseng yang melaporkan ke pihak kepolisian, maka secara hukum positif perundang-undangan, baik itu Perbasnas maupun undang-undang tentang pengelolaan zakat, maka panjenengan bisa dipidana dan denda, karena memang undang-undangnya begitu. Oleh karena itu, besok tanggal 14 kami akan mengenakan bimbingan teknis. Sebenarnya tujuan kami agar supaya satu, panjenengan punya legal formal. Yang kedua, pengelolaannya itu tepat. Yang ketiga, kami di Basnas punya banyak program. Tentunya kami akan mengutamakan program-program sinergi bagi masjid yang sudah memiliki UPZ. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu kami pernah menyelenggarakan umroh gratis bagi marbot dan imam masjid. Tentunya yang kami utamakan, yang didaftarkan adalah UPZ masjid. Jadi kalau yang didaftarkan imam atau marbot sementara masjidnya itu belum memiliki UPZ, maka biasanya kami tidak prioritaskan. Kami prioritaskan yang sudah UPZ. Kemudian yang kedua, kalau ada warga yang membutuhkan bantuan kepada Basnas, ketika direkomendasi oleh masjid atau musola yang sudah ber-UPZ, maka akan kami juga prioritaskan. Begitupun untuk masjid-masjid yang mengajukan permohonan bantuan ke Basnas, kalau dia itu sudah UPZ masjid, kami akan memberikan prioritas. Bagi yang belum, tentunya kami akan prosesnya berbeda dengan proses yang sudah ber-UPZ. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak, kami sangat berharap kesempatan yang baik ini bisa dimanfaatkan, terutama karena sebagai contoh, kemarin ketika kami itu mendapatkan CSR dari sebuah yayasan untuk takjil Ramadan, tentunya yang kami distribusikan adalah masjid-masjid yang sudah memiliki UPZ. Alhamdulillah Masjid Mutakin juga sudah dapat selama berapa hari? Ya, satu bulan apa 2 minggu itu kami berikan takjil setiap hari. Nah, itu sebagai contoh saja, termasuk dulu juga mengajukan marbot untuk ikut umroh gratis, tetapi karena proses seleksinya
mungkin nilainya dengan dibanding yang marbot yang lain mungkin masih kalah, sehingga dari sini belum ada yang bisa itu sebagai contoh. Yang kedua adalah masalah program Juleha yang sudah tadi disampaikan. Kami baru bisa membantu untuk kegiatan sekali kegiatan. Pak Mukhtarom, Haji Mukhtarom sudah menyampaikan program ini. Insya Allah tahun depan moga-moga Basnas ini zakat infaknya lebih banyak lagi, sehingga kami akan bisa mengalokasikan anggaran tidak hanya satu kecamatan, mungkin bisa langsung 4 kecamatan sekaligus bersamaan. Insya Allah begitu. Tadi usulannya Pak Basit ini juga bagus. Kalau bisa pada saat Zulekah ini ada praktek langsung, yaitu ada kambingnya. Jadi ada kambing yang langsung dipotong, dikeleti, terus nanti dimasak bareng-bareng, masak sate, masak ini, masak keleti. Nah ini kemarin usulannya, proposalnya diajukan ke saya nggak ada kambingnya, sehingga Basnas tidak bisa memberikan itu. Nah mungkin tahun depan ini ide yang bagus, sehingga betul-betul praktek gitu. Kalau ini nanti kan cuma teori ya, teori. Nah, tapi kalau ada kambingnya itu betul-betul praktek, betul-betul praktek, teliti, potongi, terus nanti masak kan kayaknya. Nah, ini menjadi bahan pemikiran kami. Kami mohon doanya, kami mohon supportnya kepada seluruh pengurus masjid di Kota Surakarta ini. Semoga kami yang di Basnas ini selalu dalam lindungan Allah, selalu amanah. Kalau nanti ada sesuatu informasi yang sekiranya menyimpang, jangan segan-segan untuk melaporkan kepada saya selaku Ketua Basnas. Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Sebagai contoh, beberapa hari kemarin ada yang melaporkan bahwa ada bantuan yang dialihkan ke non-muslim, jadi dibeli sama non-muslim. Saya tidak lanjuti, ternyata tidak betul. Ya, tidak betul. Itu hanya sebagai bagian daripada isu-isu yang mau menjatuhkan Basnas. Nah, tapi pokoknya intinya insya Allah kami akan berada pada aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI sesuai yang diamankan. Kami mohon doanya, dukungannya, tanpa para kiai, tanpa dukungan para ustadz, kiai, dan seluruh masyarakat muslim di Kota Surakarta ini, Basnas tidak ada apa-apanya. Dan karena itu sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih pengurus DMI Kota Surakarta maupun takmir Masjid Mutakin yang sudah memfasilitasi bapak-bapak dalam rangka kegiatan. Oke, ini ada tambahan informasi dari Mas Uul. Besok yang untuk kegiatan bimbingan teknis ini diutamakan yang bendahara UPZ atau bendahara takmir, karena itu urusannya memasukkan laporan, dan amanahnya adalah memang masjid nanti harus menjadi basis utama untuk mensejahterakan umat jamaah dan lingkungan sekitarnya. Maka kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam tutur kata kurang berkenan, termasuk dalam support dana dari Basnas ini masih ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan kapasitas juru sembelih halal DMI Kota Surakarta dan Basnas Kota Surakarta secara resmi kami buka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, karena dari Surakarta hadir, kita akan menuju pada inti acara pada malam hari ini, yaitu peningkatan kapasitas juru sembelih halal DMI Kota Surakarta dan Basnas Kota Surakarta dengan tema pada tahun ini meningkatkan kompetisi juru sembelih halal agar ibadah semakin tenang.
Untuk itu kepada tim dari DPD Juru Sembelih Halal Wilayah Kota Surakarta, waktu dan tempat kami